أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah thumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da, ditinggal meninggal oleh orang yang kita cintai, oleh orang yang kita sayangi tentu amat berat. Pada saat itu sedih, duka, amat sangat mendalam. Pada saat yang sama, kita akan memberikan, ada keinginan kuat, dorongan kuat untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya sebagai penghormatan terakhir. Mendoakan, membacakan ayat-ayat Quran, berzikir, yang kita hadiahkan untuk beliau yang telah berpulang ke rahmatullah. Tentunya yang lebih besar di hadapan kita adalah menjalankan fardu kifayahnya. Memandikan tentu butuh orang tertentu yang memang punya skill. Pun demikian mengkafani dibutuhkan orang yang punya skill. Tapi untuk mensolatkan dan turut serta memakamkan tentunya siapapun insya Allah bisa. Laki-laki tentunya. Kalau perempuan, kalau haid ya tidak bisa. Perempuan ikut memakamkan gerumbyuan ke pemakaman juga tidak diperkenankan. Nah, bagaimana? Begitu besar cinta dan begitu besar dorongan untuk memberikan manfaat, mungkin memberikan tambahan amalan-amalan baik untuk orang yang meninggal. Kemudian seseorang melakukan hal yang ya mungkin perlu dipertanyakan memang. Dan ini yang menjadi pertanyaan kita. Apa itu? Hukum mensolatkan satu jenazah berulang-ulang. Jenazahnya siapa? Contoh, muslimin. Muhammad muslimin satu orang ya. Nah, muslimin meninggal. Mungkin anaknya pengen mensolatkan lagi sampai lebih dari satu. Atau temannya yang lama tak jumpa, dia begitu baik kepadanya, lalu kemudian terasa nggak puas untuk mensolatkan sekali. Akhirnya usai mensolatkan di rumah, usai dikafani, usai disucikan jenazahnya, solat di rumah. Dibawa ke masjid, solat lagi. Ada solat gaib, solat lagi. Bagaimana hukumnya? Mengulang solat jenazah untuk jenazah. Satu jenazah diulang berkali-kali. 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Memang kayaknya baik. Memang kayaknya betul-betul mengekspresikan cintanya kepada orang yang meninggal dunia itu. Bagaimana pandangan syariat? Mari kita simak bersama-sama bagaimana para ulama telah memberikan fatwa dan penjelasan tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan, wala yundhabu liman shallaha walau munfaridan i'adatuha ala jama'atin. Tidak ada tuntunan, tidak dituntunkan bagi seseorang yang telah mensolatkan satu jenazah, mengulangnya kembali. Meskipun pada saat solat pertama sendirian, lalu kemudian berikutnya solat berjamaah, itu tidak dituntunkan. Lalu kemudian disebutkan, wa innama lam tundab. Adapun kenapa tidak diperkenankan, tidak dituntunkan i'adatuha, mengulang kembali sholat jenazah, li'annal mu'ada naflun, karena pengulangan itu nanti jatuhnya adalah pada sunnah. Yang pertama adalah fardu kifayah, pengulangannya sunnah. Wahadihi, dalam urusan sholat jenazah, la yatanaffalu biha. Sedangkan di dalam sholat jenazah itu tidak ada sholat jenazah sunnah. Sholat jenazah ya fardu, meski fardu
kifayah. Li'adami wurudi dzalika syar'an, dan tidak ada tatanan dan tuntunan dalam syariat mengulangi sholat jenazah untuk seorang jenazah. Kecuali kalau jenazahnya beda, habis mensolatkan si A lalu mensolatkan si B, tidak ada masalah. Nah ini satu jenazah diulang 2 kali, 3 kali, 4 kali bahkan. Tidak ada tuntunan syariatnya. Maka bagi kita yang ingin memberikan sebesar-besar dan sebanyak-banyak manfaat bagi orang yang sudah meninggal, lakukan ibadah-ibadah yang lain sebagai bentuk kecintaan kita. Apa itu? Baca ayat Quran yang banyak. Baca zikir yang banyak. Atau mungkin sedekah. Mungkin bagi kita yang mengetahui bahwasannya si A waktu sakit sebelum meninggal itu tidak sholat, qodokkan sholatnya. Qodokkan. Sehingga kemudian benar-benar manfaat nyata dan sesuai tuntunannya. Karena sekali lagi, kalau mengulang sholat tidak ada tuntunan syariatnya. Li'adami wurudi dzalika syar'an. Tidak ada tuntunannya dalam syariat mengulangi sholat jenazah. Kalau sudah mensolatkan di rumah, ya tidak usahlah ke masjid. Di masjid tidak usah disolatkan, maksud saya tidak ikut mensolatkan. Kalau sudah satu mengikuti sholat jenazah bil ghaib, sholat ghaib, ya tidak usah mengulanginya lagi. Karena sekali lagi, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, tidak ada sunnahnya. Sedangkan dalam prinsip mengulangi sholat, itu pengulangannya itu menjadi sunnah. Seperti halnya sholat fardu 5 waktu. Sudah sholat di rumah, sholat asar, dikira di masjid sudah mendirikan sholat berjamaah. Ternyata iqamah didengar, maka pergi ke masjid untuk sholat berjamaah lagi, maka sholat keduanya itu menjadi sholat sunnah. Atau sebaliknya, di masjid sudah sholat berjamaah, pulang sholat menjadi imam untuk istri. Maka sholat yang kedua itu namanya sholat mu'adah, dan ini menjadi nilai sunnah. Sedangkan untuk sholat jenazah tidak ada pengulangan 2 kali, 3 kali atau selebihnya. Cukup 1 kali. Mudah-mudahan tertuntun semangat kita untuk memberikan manfaat besar dan menjalankan syariat ini dengan tuntunan yang sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya yang telah dijabarkan oleh para ulama. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.